Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian ilmu arut yang pada pertemuan kali ini insyaallah saya akan membahas tentang mustalahat al-arudiyah bagian kedua yang berisi tentang taf'ilat dan taghyirat al-arudiyah dan juga al-kitab al-arudiyah. Meskipun ini tidak masuk istilah, tapi penting untuk dipelajari, yaitu penulisan arudi, dan juga terkait dengan taf'ilat dan perubahan arud, yaitu zihaf dan ilal. Tapi insya Allah pada kajian kali ini, saya hanya akan mengkaji terkait dengan zihaf untuk yang at-taghyirat al-arudiyah. Yang pertama, terkait dengan al-kitaba al-arudiyah atau cara penulisan dalam ilmu arud. Ini sangat penting untuk dipahami oleh para pempelajar ilmu arud atau baik pemula atau yang mungkin sudah banyak mengkaji tentang ilmu arud, karena tulisan ilmu arud atau al-kitab al-arudiyah itu berbeda dengan khat imla atau kalau kita mungkin tahu ada namanya khat imla, ada khat Utsmani, kemudian ada khat arudi. Kalau khat imla tulisan yang pada umumnya yang sesuai dengan tulisan-tulisan misalkan seperti sulusi, diwani, farisi, atau naskhi atau yang lainnya. Sedangkan kalau khat Utsmani biasanya untuk menulis Al-Quran Al-Karim sebagaimana yang banyak kita dapatkan di mushaf-mushaf yang ada. Sedangkan khat arudi ini itu berbeda dengan dua khat yang di atas, baik imla atau Utsmani. Khat arudi, semua bunyi yang diucapkan, sekalipun bunyi itu tidak tertulis dalam khat imla, sedangkan yang tak terucapkan, maka tidak ditulis dalam khat arudi, sekalipun tertulis dalam khat imla. Maka kullu ma yuntaq bihi yuktab, walau lam yakun maktuban. Contoh, hada, maka ditulis dengan khat arud, hada. Seperti yang ada di sini, hada yang menggunakan ha itu tidak ada alifnya, tapi ditulis dalam arud, ditambah dengan alif, hadza. Kemudian kullu ma la yuntaq bihi la yuktab walau kana maktuban imlaiyan. Segala sesuatu yang tidak diucapkan bihi dengan ma tadi la yuktab maka tidak ditulis walau kana maktuban imlaiyan, meskipun ditulis secara imla. Contoh fahimu, maka ditulis secara arud nggak pakai alif belakangnya, fahimu nggak ada alifnya. Kalau imla'iyah fahimu, maka secara arud ditulis fahimu. Nah, itu perbedaan dalam tulisan arud dengan yang lainnya. Maka ada dua hal yang penting. Yang pertama, kullu ma yuntaq bihi yuktab walau lam yakun maktuban. Kullu ma la yuntaq bihi la yuktab walau kana maktuban imla'iyan. Lebih jelasnya, mari kita perhatikan kata berikut. Hadaral qamaru. Hadaral qamaru. Itu kalau pembelajar membaca dengan bacaan biasa. Dan kita lihat. Hadaral qamaru. Kalau kita dengar dengan apa yang diucapkan itu berbeda. Maka kita akan menjawab hadarul qamaru.
hadaral qamaru. Ini tertulis tapi tidak dibaca. Kayak alif itu tidak kita baca. Maka langsung huruf lam. Hadaral qamar. Hadaral qamar. Langsung lam. Alifnya tidak dibaca. Dan mempelajari tulisan khat arud ini, kalau sudah paham maka sama dengan kalau ulama nisfu qawaid ilmu imla, sama dengan mempelajari kaidah-kaidah separuh ilmu arud. Nah, kita lanjut. Ada huruf yang ditambah, ada huruf yang dikurangi dalam penulisan. Beberapa contoh berikut al-ahruf allati tuzadu 'indal kitabatil arudiyah, huruf-huruf yang ditambah dalam penulisan ilmu arud. Yang pertama misalkan tanwin. Coba kita perhatikan yang tanwin. Ilmun, maka ditulis dalam ilmu arud ilmun. Ditambah nun, mim, tanwinnya itu diganti nun. Ilmun, biziyadatin nun. Ilmun, tanwin menjadi ilmun. Nah, kemudian yang kedua, di bawahnya al-harful musyaddadu. Huruf yang bertasydid. Contoh, marra, ra-nya tasydid, marra, maka ditulis marroh, ra-nya 2, marroh. Kemudian yang ketiga, ziyadatu harfil wawi fi ba'dil asma, beberapa nama ditambah dengan huruf wawu. Contoh, Dawud, Dawud itu tulisannya. Tapi kemudian ketika bacaannya, kemudian kita tulis dengan Dawud. Dawud itu tulisannya, bacaannya Dawud. Kemudian beberapa fi ba'di asma'il isyarah, contoh di atas sudah ada hadza, maka ditulis dalam ilmu arud hadza ditambah alif. Kemudian harkatuha idhamir al-ghaib, harkat hak damir yang gaib. Contoh, lahu, tulisan arud menjadi lahu. Ya. Kemudian berikutnya al-hamzah al-mamdudatu tab hamzah maftuha ba'daha alif. Amin, amin, maka ditulis dalam huruf arud menjadi amin. Kalau amanah, amanah, amanah. Sedangkan huruf-huruf yang dibuang, yang tidak dibaca, misalkan hamzatul wasal, hamzah wasal apabila ada di tengah-tengah kalimat atau kata. Contoh, tulisannya fastama'ah, maka alifnya dibuang, tidak harus juga dibaca menjadi fastama'ah. Yang kedua, alif wasal ma'al al-ma'rifah. Contohnya apabila ada di tengah kata atau kalimat. Wal kitabu menjadi wal kitabu. Alifnya tidak dibaca. Yang berikutnya, tuhzaf alif al-wasal min lam ta'rif idza waqa'at ba'dal lam al-ibtida'. Contoh, lasidqu. Itu kan ada lam yang kedua, alif. Lasidqu. Maka dibaca lasidqu, tidak harus ditulis yang lamnya, alifnya. Berikutnya, wawunya yang dibuang ketika rafa atau jar. Amrun menjadi amrun. Amrun ditambah nun. Tidak ditulis tanwin dan wawunya juga tidak ditulis. Kemudian tuhdzaf alifil fariqah. Raja'u menjadi raja'u.
Berikutnya, tuhdhaf al-alifu wal waw zaidatain. Contoh mi'ah. Mi'atun, ana, ulu, ulatu, ula. Maka ketika mi'ah, alifnya dalam mi'ah itu dibuang. Ana juga, kemudian waw dalam ulu, dan ulatu dan ulaika. Baik, kita lanjut. Tayyib, itu tadi penulisan terkait dengan ilmu arud dan coba direview kembali penjelasan saya, didengarkan ulang dan beberapa contoh yang sudah ada. Dan tidak ada kalah pentingnya, ini sangat urgen untuk dipahami dan sangat penting untuk diperhatikan oleh pembelajar ilmu arud terkait dengan at-taf'ilah atau at-tafa'il atau juga at-taf'iliyah. Nah, kita pasti mengenal yang namanya wazan dan tafa'il. Kalau wazan itu kita pahami adalah untaian nada yang harmonis bagi kalimat-kalimat yang tersusun dari satuan-satuan bunyi tertentu yang meliputi apa? Huruf hidup. Huruf itu huruf hidup yang kita sebut dengan harakat dan juga huruf mati atau sakana atau sukun ya, kita kenal dengan sukun. Yang darinya apa? Melahirkan taf'ilat, taf'ilat dan bahar syair. Maka dalam kalimat itu, harmoni itu tidak bisa lepas dengan dua hal. Ada al-harakat, ada was-sakan, atau kita sebut dengan sukun. Sukun, huruf mati. Harakat, huruf hidup, sukun, huruf mati. Dua hal ini yang juga nanti akan menjadi perbincangan kita, pembahasan kita sangat banyak. Maka pembelajar harus memahami mana kata yang berharokat, mana kata yang bersukun. Maka dari kumpulan ini diistilahkan dengan tafa'il. Wa qad ustuliha ala tasmiyati hadhil majmu'at tafa'il. Li'annahum ishtaqu laha min kalimat fa'ala. Fa'ala kemudian disebut dengan tafa'il. Maka tafa'il, huruf-huruf yang di atas tersebut maka disebut dengan huruf taqti. Huruf taqti. Ada berapa? Ada 10 yang terhimpun dalam kata suyufuna lami'at. Sin, ya, waw, fa, nun. Pedang kita, lam, mim, ain, ta, berkilat. Kenapa disebut dengan nama itu? Li'annahum idza aradu taqi, apabila ingin mentakti, takti itu yang memotong-motong kata kalimat huruf. Takti bait, untuk mentakti bait puisi, qata'uhu biwasitati tilkal ahruf, maka yang digunakan untuk memotong itu ya dengan huruf-huruf suyufuna lam'at tadi. Nah, dari 10 itu at-tafa'il al-arudiyah ashrun, ada 10. Maka isnatani khamasiyatani huma fa'ulun wa fa'ilun. Ada 2, 5, duanya itu fa'ulun wa fa'ilun. Kemudian yang 8 mafa'ilun, mufa'alatun, fa'ilatun. Mustaf'ilun, fa'ilatun, mutafa'ilun, mustaf'ilun, maf'ulatun. Maksudnya yang 2 khumasiyatan
yang 5 huruf, yang kedua wasaman yang ke-8, sabu'iyah 7 huruf. Itu. Maka isnatan ada asyrah tadi 2 tambah 8, 2 tambah 8 10. Dan yang 2 5 huruf dan yang 8 itu 7 huruf. Coba kita lihat. Yang 2 fa, ain, waw, lam, nun ada 5. Kemudian wafa'ilun 1, 2, 3, 4, 5. Wafa'ilun. Yang 8 ada 8. Mafa'ilun, mufa'alatun, fa'ilatun, mustaf'ilun, fa'ilatun, mutafa'ilun, mustaf'ilun, maf'ulatun. Itu hurufnya ada 8. Coba kita hitung yang pertama. Mim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Setiap katanya ada 7. Mafa'ilun dan yang lainnya. Maka isnatan, khumasiyatan, wasaman, suba'iyah. Ada suba'iyah 7 huruf. Ya, oke. Yang tafa'il di atas ada 10 huruf tadi melahirkan 3 macam satuan bunyi. Ingat, melahirkan 3 macam satuan bunyi. Yang pertama asbab atau sebab. Yang kedua watad atau autad, jamaknya autad, watad. Yang ketiga fasilah. Ini harus dipahami bagi pembelajar arud. Kalau tidak paham ini, maka nanti ke belakang sulit untuk memahami taktik dan yang lainnya. Apa asbab itu? Asbab itu atau sebab itu maqta' sautiyun. Maqta'un sautiyun yata'allaf min harfaini. Sebab itu adalah satuan bunyi yang terdiri dari 2 huruf, sabab. Sedangkan watad, satuan bunyi yang terdiri dari 3 huruf. Sedangkan fasilah, setelah ini saya akan bahas khusus. Sabab ada 2, ada sabab khafif, ada sabab sakil. Ada sabab khafif, ada sabab sakil. Sabab khafif terdiri dari 2 huruf. Yang huruf pertama berharkat, huruf berdua sukun. Contoh hal. Kalau nanti mentaktik, yang berharkat itu ada garis miring, kemudian sakin itu bentuk sukun. Saya tulis di sini dengan huruf 0 atau kosong atau O sama. Seperti hal, man, ma, dan yang lainnya. Sedangkan sabab sakil terdiri dari 2 huruf yang kedua-duanya berharkat. Seperti laka, bika, muta, atau dalam syair muta, mutafa'ilun, muta. Tuh 2. Ingat sabab khafif ada, sabab ada 2, ada khafif, ada sakil. Dan diingat sabab itu terdiri dari 2 huruf. Yang kedua kita kenal dengan watad. Ingat tadi ada 3, ada sabab, ada watad, ada fasilah. Watad juga ada 2. Ada watad majmu', ada watad mafruq. Watad terdiri dari 3 huruf. Kalau watad majmu' adalah 2 harkat berkumpul ya, ada 2 harkat berkumpul kemudian sukun. Contoh na'am. Yang pertama, yang kedua berharkat, yang ketiga sukun.
Seperti ala, ilun. Huruf pertama yang kedua berharakat dan huruf ketiga sukun. Itu majmu, maka disebut majmu itu berkumpul harakat yang pertama yang kedua itu. Sedangkan mafruk terpisah. Terpisahnya mana? Dua harakat, di antara dua harakat itu ada sukun atau sakin. Sakin, ya sakin, mutaharrik dan sakin. Seperti laita, haitsu, qama. Laita, perhatikan, lam, mutaharrik, kemudian huruf yang kedua sakin, huruf yang ketiga mutaharrik. Ya. Yang berikutnya adalah fasilah. Fasilah juga ada dua. Ada fasilah sughra, ada fasilah kubra. Kalau sabab dua, watat tiga, fasilah lebih dari itu. Apa fasilah as-sughra? Adalah berkumpulnya tiga harakat, ya thalathun mutaharrikat, fasakin, kemudian yang berikutnya sukun. Contoh, jabalun. Jabalun ini dalam penulisan arudiyah tadi, yang lun ditambah nun. Maka jim 1, 2, 3, 4. Ketiga pertama berharakat, yang keempat sukun atau sakin. Sedangkan fasilah kubra ijtima'u arba'atin mutaharrikat fasakin, yang berkumpul huruf harokat itu yang pertama 4, yang berikutnya sukun. Seperti amalukum, samakatun, ain, harokat, mim, harkat atau mutaharrik, 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 yang berikutnya mim itu sakin. Demikian juga sama katun. Atau contoh yang lain, muta'ilun. Mim, ta, ain, lam itu mutaharrik dan setelahnya apa? Sakin. Maka demikian satuan-satuan bunyi, kapan mutaharrik, kapan sakin, maka kuncinya tadi di taf'ilat itu atau tafa'il itu di sabab, watat, dan fasilah. Baik. Untuk lebih memahami, maka kita perhatikan kalimat berikut. Lam ara ala zahri jabalin samakatan. Ini menarik sekali. Lam ara ala zahri jabalin samakatan. Yang pertama lam, sabab khafif, mutaharrik sakin. Yang kedua ara, sabab sakil, mutaharrik mutaharrik. Yang ketiga ala, watad majmu, mutaharrik mutaharrik sakin. Yang keempat zahri, watad mafruk, mutaharrik sakin mutaharrik. Yang berikutnya jabalin fasilah sughra, terdiri 4 huruf ya. Lin itu karena tanwin ditambah nun. Mutaharrik, mutaharrik, mutaharrik sakin. Dalam tulisan arudiyah telah saya bahas di atas. Kemudian samakatan. Ada 4 mutaharrik. Mutaharrik sin, mim, kaf, ta. Kemudian tan tadi yang terakhir sakin. Dari beberapa satuan bunyi di atas, maka tersusun ada fa'ulun, mafa'ilun, mufa'alatun, fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun, mustaf'ilun, mutafa'ilun, maf'ulatu, mustaf'ilun. Kemudian ke-10 taf'ilatu dibagi 2. Fa'ilatun yang mufa'alatun, mafa'ilun,
ulun, fa'ulun. Semuanya dimulai dengan watat. Misalkan taf'ilat cabang yang tadi yaitu apa? Fa'ilun, fa'ilatun, mustaf'ilun, mutafa'ilun, maf'ulatun, dan mustaf'ilun. Nah, keenam taf'ilat ini dimulai dengan sabab. Dalam hal yang tadi itu, watat lebih kuat daripada sabab. Ingat, watat lebih kuat dari sabab. Untuk memperjelas, mari kita lihat jadwal tahlil at-tafa'il dalam maqta atau satuan-satuan bunyi yang ada di bawah ini. Contohnya, at-taf'ilah. At-taf'ilah. Yang pertama, fa'ulun. Itu fa'u, watat majmu, lun, sabab khafif. Yang kedua, fa'ilun. Fa'ilun, fa sabab khafif, ilun watat majmu. Yang ketiga, mafa'ilun. Coba kita perhatikan dengan taktiknya. Mutaharrik, mutaharrik, sakin, mutaharrik, sakin, mutaharrik, sakin. Mafa watat majmu, i sabab khafif, lun sabab khafif. Tuh, dan ke bawah juga sama. Tinggal memperhatikan apa yang ada di layar di depan. Mufa'alatun, mufa sama alatun. Itu watat majmu sama fasilah sura. Maka nanti dihitung dulu. Mufa misalkan terdiri dari 3, berarti kalau 3 apa? Watat. Tapi 3 yang mana? Majmu atau watat mafruq. Maka kalau watat majmu, mutaharrik sakin, ditambah di belakangnya alatun, fasilah sura, karena terdiri dari 4. Fasilah ingat 4 dan 5. Kalau sura 4, kalau kubra 5. Berikutnya ada fasilah sama watat majmu. Mutafa, fasilah sura. Sedangkan ilun, watat majmu. Kita perhatikan nomor 6 dan sampai 10. Mudah sebenarnya ketika sudah kita paham terkait dengan sabab khafif, watat, kemudian fasilah. Kalau sabab 2, watat 3, fasilah 4 dan 5. Demikian seterusnya. Mari kita pindah kepada pembahasan yang lain. Belajar juga harus memahami ini. Kalau pembelajar arud, ilmu arud, maka wajib memahami at-taghyirat al-arudiyah. Kalau tadi sudah ketentuan-ketentuan seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan ada perubahan-perubahan dalam tulisan arud, dalam satuan-satuannya. Maka taghyirat arudiyah itu terjadi kepada misalkan ya sabab, kemudian sabab sakil, sabab khafif, dan lainnya. Mari kita bahas dengan detail setelah ini. Tapi sebelumnya kita paham bahwa at-taghyirat al-arudiyah di atas ada zihaf dan ilal. Tapi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas terkait dengan zihaf. Zihaf itu ada 2, ada mufrad, ada murakkab atau musdawid. Yang di atas mufrad atau basit, kedua-duanya dipakai. Apa zihaf mufrad dan apa zihaf musdawid atau murakkab? Mari kita perhatikan selanjutnya. Zihaf secara umum perubahan yang terjadi pada huruf kedua dari sabab. Ingat, dari sabab. Baik sabab sakil dengan mematikan huruf hidup atau sabab khafif dengan membuang huruf
mati. Nanti kita beri contoh. Yang kedua ada zihaf. Yang pertama ada zihaf mufrad. Zihaf ada dua. Zihaf mufrad perubahan yang terjadi pada satu tempat dari satu taf'ilat. Sedangkan zihaf murakkab atau zihaf muzdawij perubahan yang terjadi pada dua tempat atau dua sabab pada satu taf'ilat. Oke. Nah, oke. Zihaf mufrad. Zihaf mufrad tadi sudah kita sebutkan perubahan yang terjadi pada satu tempat dari satu taf'ilat. Zihaf mufrad perubahan yang terjadi pada satu tempat dari satu taf'ilat. Itu sudah saya jelaskan di atas. Dalam zihaf mufrad itu ada 8 macam. Ada itmar, ada khaban, ada waqs, ada tai, ada al-asab, ada al-aqal, ada qabd, ada al-kaffu. Mari kita perhatikan itmar. Itmar itu apa? Mematikan huruf kedua yang hidup. Taskin, tsani, mutaharrik. Sedangkan khaban apa? Hasfus tsani as-sakin. Membuang huruf kedua yang mati. Nanti saya kasih jadwalnya agar lebih memahami apa yang dimaksud dengan itmar dan khaban. Waqas, ada waqas membuang huruf kedua yang hidup. Membuang huruf kedua yang hidup. Berikutnya tai. Tai membuang huruf keempat yang mati. Membuang huruf keempat yang mati. Ada al-asab. Asab itu apa? Mematikan huruf kelima yang hidup. Nanti bisa dilihat jadwalnya. Atau bagan yang ada di bawah nanti. Kemudian ada al-qabd. Qabd hasful khamis as-sakin. Membuang huruf kelima yang mati. Ada juga akal. Al-akal membuang huruf kelima yang hidup. Sedangkan kaf, al-kaf membuang huruf ketujuh yang mati. Ini saya kasih contoh yang pertama, misalkan al-itmar. Al-itmar, contoh al-itmar mutafa'ilun. Mutafa'ilun menjadi mutfa'ilun. Menjadi mutfa'ilun. Kemudian dipindah ke taf'ilat lain mustaf'ilun. Oke. Selanjutnya itu bisa diperhatikan dari itmar taskin tsani mutaharrik yang apa? Mesukunkan, mematikan huruf taskin tsani, huruf kedua yang mutaharrik ya, yang mutaharrik asalnya kan muta, ini kan muta. Muta ini kan mutaharrik, berharakat. Tapi kemudian dimatikan menjadi mutfa atau yang khaban. Khaban contoh membuang huruf kedua yang sukun. Fa kan sakin, sakin mati, fa'ilun menjadi fa'ilun. Fa'ilun dan seterusnya. Tuh tinggal lihat beberapa contoh yang sudah diterangkan di sini. Baik, kita lanjutkan. Tadi ada berapa? Ada 8. 4 berarti tinggal 4. Yang kelima al-asab. Taskin al-khamis al-mutaharrik. Itu asab. Asab itu mematikan huruf kelima. Taskin al-khamis mematikan huruf kelima, mensukunkan huruf kelima.
al-mutaharrik yang berharakat. Coba kita perhatikan huruf yang kelima. Mufa'alatun. Huruf yang kelima itu apa? Huruf yang kelima yang hidup lam. La. Dimatikan menjadi mufa'altun. Mufa'altun. Sedangkan akal membuang huruf yang kelima yang berharakat. Ini dibuang kalau tadi dimatikan. La sama ya, itu berharakat tapi kemudian dibuang, tidak hanya dimatikan menjadi mufa'atun. Mufa'atun. Demikian selanjutnya. Tinggal perhatikan contoh dengan pakai yang di sebelah kiri itu. Oke. Kita lanjutkan kepada zihaf murakkab. Ikat ada dua zihaf. Zihaf murakkab sama zihaf mufrad. Musdawij atau dikenal juga dengan murakkab dan banyak orang menggunakan murakkab atau musdawij apa? Yaitu ini jadwal atau tadi yang saya jelaskan dari ismuz zihaf, al-khabal, al-khazal, al-syakal, an-nakas, sama definisinya ta'rifuhu, al-khafus tsani, rabi, sakin, dan yang lain-lain. Kemudian analisisnya di sebelah kiri, yang saya tulis 5 ini sebenarnya 0 ya, atau kosong. Waznuha ba'da dukhulihi menjadi mutaharrik, 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 sakin. Oke. Itu insya Allah sudah lengkap, dan terkait dengan zihaf dan ilalnya insya Allah pada pertemuan berikutnya mudah-mudahan selalu sehat dan kita diberikan kecemerlangan berpikir dan menganalisa, dan mudah-mudahan juga diberikan kekuatan, hafalan, dan kejelian, karena ini tidak cukup dengan hafal tapi juga dengan kejelian. Tayyib. Jangan lupa pembelajaran kita sebelumnya terkait dengan zihaf yang masuk pada at-taghyirat al-arudiyah. Insyaallah kita akan melanjutkan tentang ilal. Dan ilal ini juga lumayan kalau kita pelajari, maka harus memperhatikan istilah-istilah dan taf'ilat-taf'ilat yang ada. Dan jangan lupa terus tonton lil jami'. Insyaallah naltaqi ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.